lanjut Pak. Pak Aris. Udah lanjut Pak. Boleh lanjut ini atau kita pindah? Yang tadi. Lanjut aja Pak. Tadi barangnya mana dibagikan? Materi yang berikutnya. Ya, iya. Yang berikutnya juga ada. Nggak ada datanya juga? Nah, yang lain enggak Pak. Yang berikutnya ini masuk ke mohon izin ke spesifik individu. Progresnya. Sebenarnya ini juga udah masyarakat juga udah tahu. Halaman 70. Ya. Ada Pak. Ya, yang terkait dengan mulai dari Bumi Putra gitu Pak ya. Ya. Boleh kita teruskan. Izin Pak Ketua. Ya, pimpinan kalau bisa Pak Aris untuk melanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi mungkin untuk kasus Pak yang spesifik ini terkait tadi dengan yang rahasia, mungkin yang Pak Wihadi sampaikan juga bahwa ini sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi nggak apa-apa kita bahas di sini, tapi mungkin tentu yang kami harapkan nanti bahwa dari penjelasan background ini, insya Allah bisa dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian kalau ada masyarakat yang bertanya. Gitu. Jadi Bumi Putra ini seperti sama-sama kita ketahui kan sudah terjadi permasalahannya sejak tahun 1997 Pak. Jadi sampai sekarang hampir udah mau 25 tahun nggak selesai. Pada waktu yang lalu itu juga sudah berapa kali dikasihkan kesempatan untuk melakukan upaya penyihatan dan sampai sekarang tidak terlaksana. Malahan sekarang saat ini perusahaan ini yang berbasis mutual, di mana yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah Badan Perwakilan Anggota, ini juga sudah berakhir dan dalam proses pemilihan yang baru. Status pengawasannya saat ini dalam status sanksi administrasi karena adanya pembayaran klaim yang tidak disampaikan dan ini terus berjalan sudah jatuh tempo pada tanggal 22 Desember yang lalu. Kita sedang dalam proses untuk meningkatkan sanksi administrasinya. Kemudian juga mengenai terkait dengan rencana penyihatannya kan memang harus menyusun rencana penyihatan keuangan. Nah, rencana penyihatan keuangan ini dengan kondisi keuangan yang sudah berat, mereka tetap mengajukan secara komersil biasa yang menurut kita ini tidak akan mungkin menyelesaikan kasus ini berdasarkan kondisi yang ada. Jadi yang kita arahkan adalah bahwa penyelesaian ini karena memang sudah diatur di anggaran dasarnya, maka penyelesaian restrukturisasi penyihatannya harus kembali ke anggaran dasar. Nah, anggaran dasar ini memang mengatur karena memang perusahaan mutual ini dasarnya adalah perusahaan di mana pemegang polis adalah pemilik perusahaan, mereka belum mau melaksanakannya. Jadi kalau kita lihat dari data keuangannya Pak, ini aset untuk tahun Desember 2021 itu nilainya 10,7 triliun. Di mana dari 10,7 triliun ini yang nilainya lumayan itu adalah properti yang kurang lebih mencapai 6 triliun. Liabilities-nya sudah mencapai 32,63 triliun, jadi sudah ada defisit kurang lebih 21,9 triliun. Secara kesehatan, RBC-nya sudah jauh persyaratan negatif 1.184,7%, rasio kecukupan investasinya 12,11%, juga jauh dari standar yang harusnya di atas 100%, kemudian rasio likuiditasnya 16,4%, itu juga jauh di bawah standar sekurang-kurangnya 100%. Kalau RBC tadi minimum harusnya 120%. Nah, kalau kita lihat daripada pemegang polisnya Pak, pesertanya total ada 2.161.245 saat ini. Ini sudah jauh menurun kalau kita lihat di tahun 2016-an pada waktu itu seingat kami datanya 6,5 juta. Tetapi setelah kita lakukan rekonsiliasi data, ternyata memang selain memang ada yang diselesaikan, tapi ada data-data yang overlap juga. Jadi sekarang kita monitor itu angka ini jumlahnya 2.161 polis. Nah, dari
jumlah 2.111 juta penumpang polisi ini, nilai kontrak atau pertanggungannya dihitung untuk saat ini, Pak. Nilai saat ini untuk manfaat masa depan itu mencapai 20,08 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat jumlah 20,08 triliun ini dihubungkan dengan aset yang 10,7, di mana yang bernilai properti itu hanya 6 triliun, jadi memang sudah kelihatan jompangnya perusahaan ini kalau mau menyelesaikan kewajiban. Tapi kalau kita lihat lagi dari nilai kontrak di 2,1 juta pemegang polisi ini, nilai kontraknya itu 62,9 triliun rupiah. Jadi memang sudah sangat-sangat berat sekali. Nah, di samping itu juga saat ini, di luar ini Pak, ada hutang klaim kepada 494.108 pemegang polis yang belum dibayar. Polisnya Pak, ada 494.178 polis, di mana pesertanya 521.917 orang. Nilai polisnya, nilai kontrak yang diklaim ini 8,4 triliun. Dan ini pun kalau kita satukan lagi dengan di match dengan aset properti yang cuma 6 triliun, jadi sangat-sangat kelihatan untuk menyelesaikannya dengan cara-cara biasa jadi berat. Nah, di dalam anggaran dasarnya untuk perusahaan yang mutual ini, memang penyelesaian itu ada di situ diatur kalau perusahaan ini dapat untungnya boleh dibagi, kalau perusahaan ini dapat rugi, itu kerugian itu harus ditanggung bersama. Ini yang masalahnya pada waktu kita panggil undang di rapat panja pada waktu itu, disampaikan bahwa mereka memang para nasabah ini tidak pernah tahu kalau usaha ini mutual. Itu waktu itu dipanggil juga pengurusnya. Nah, jadi itu yang terjadi. Kemudian bagaimana progresnya Pak? Progres yang sampai dengan sejak tanggal 26 Desember 2000 lalu sampai dengan saat ini, BPA itu mengalami kekosongan. Dan ini juga kalau kita lihat permasalahannya, setelah BPA itu kosong, dicoba membentuk BPA yang baru Pak, yang tidak sesuai dengan pembentukan anggaran dasar karena tidak ada pilihan lagi, BPA yang lama tidak ada, dicoba minta penetapan di pengadilan. Pengadilan tidak bersedia untuk memberikan penetapan. Nah, kemudian dilakukan lagi, difasilitasi oleh OJK, kita kumpulkan para stakeholder di dalamnya, yang terdiri daripada manajemen, kemudian juga para pemegang polis yang ada 3 organisasi yang sudah terbentuk di dalamnya, kemudian para agen, dan juga para karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja. Akhirnya ini terbentuk panitia. Nah, panitia ini sudah bekerja, saat ini sudah menetapkan 9 calon BPH dari 11 daerah. Nah, yang 2 daerah ini terjadi isu bentur lagi. Jadi masih belum tercapai kesepakatan untuk 2 calon dari daerah Sumbaksel dan juga dari DKI. Ini yang belum ada kesepakatannya dari mereka, sehingga data untuk fit and proper sudah disampaikan, kita minta untuk informasinya sampai menunggu yang 2 ini bisa disubmit untuk kita bisa lakukan fit and proper. Nah, di samping itu sejalan dengan dengan kondisi yang ada, penyidik kita juga melakukan penyidikan. Ya. Penyidikan ini yang pertama adalah tidak dilaksanakannya perintah tertulis. Yang pada waktu itu kita sampaikan supaya mereka bekerja untuk menyelesaikan perusahaan ini kembali ke anggaran dasar. Ini tidak dilaksanakan, jadi sekarang juga lagi bersidang. Kemudian perkara switching produk, ini juga semacam fraud Pak. Itu di 3 perusahaan, ini juga sudah ada perusahaannya dan sudah ada yang dipenjarakan. Kemudian juga ada yang terakhir ini Pak, tuntutan dari BPA, para perdata perbuatan melawan hukum terhadap OJK. Karena OJK dianggap sewenang-wenang menetapkan pengelola statuter. Jadi kalau kami salah, ini adalah terkait dengan penetapan prosedur pada tahun 2019. Sekarang diangkat jadi masalah. Kemudian juga pendapat OJK yang menyatakan bahwa para penggugat tidak boleh menjadi BPA lagi. Itu juga diperkarakan di pengadilan. Saat ini tahap sedang persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, terakhir yang terkait dengan hal ini Pak, juga mungkin pemahaman kita bersama, mengingat pada waktunya sudah cukup lama, memberikan kesempatan untuk memberikan, dan juga karena kalau di perusahaan yang lain itu ada pemegang saham, sehingga kita bisa mengejar pemegang sahamnya. Kalau di sini pemegang sahamnya itu untuk memiliki adalah para pemegang polis, jadi sulit untuk melakukan itu. Dan sehingga kita akan berikan kesempatan untuk melihat apa yang direncanakan. Tapi tetap tentu mengacu apa yang telah disampaikan kita bahwa ini harus diselesaikan dengan mengacu pada anggaran dasar. Secara kesehatan sebenarnya kita memberikan diskresi pada penyimpanan yang diberikan sementara untuk memberikan kesempatan untuk mereka juga. Dan ini katanya kita akan melakukan pembatalan, sehingga kalau pembatalan dilakukan dan kesehatan itu mereka tidak akan bisa memenuhi, dan ini tentu ujungnya sesuai dengan penguatan potensial, ujung yang paling konservatif adalah tidak dapat melanjutkannya usaha ini. Itu yang terkait dengan Bumi Putra. Kemudian yang kita lanjutkan kepada Jiwasraya. Di Jiwasraya